segala keraguan, bangkitkan harapan untuk masa depan. Kini jangan ada tangis lagi, pergilah keluh kesah. Bintang terang hadirkan hari esok nan cerah, lalu senandung rindu yang tercipta hanya untukmu. Bintang terang hadirkan hari esok nan cerah, lalu senandung rindu yang tercipta hanya untukmu. Bintang terang hadirkan hari esok nan cerah, lalu senandung rindu yang tercipta hanya untukmu. Takkan hilang sepanjang masa cintaku untukmu suci, yang takkan hilang sepanjang masa cintaku untukmu suci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi dari Media Patroli Indonesia. Alhamdulillah hari ini sempat berkunjung di sekolah SMP Negeri 13 Kota Tangerang. Bertemu langsung dengan Bapak Haji Ade Heriana MPD. Beliau adalah selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 13 Kota Tangerang. Apa kabar Pak Haji? Alhamdulillah. Baik ya Pak Haji, alhamdulillah. Ya Pak Haji, dalam maksud kunjungan kami selaku awak media dari Patroli Indonesia untuk evaluasi kinerja staf pendidik di masa pandemi ini Pak Haji, lewat sistem pembelajaran KBM yang mana diberlakukan secara PJJ. Mungkin Pak Haji bisa menjelaskan ada kendala-kendala yang signifikan lewat proses kendala tersebut dapat ditanggulangi sehingga sistem pembelajaran di SMP Negeri 13 Kota Tangerang ini dapat berjalan lancar dan efektif. Minta waktunya Pak Haji Ade, mau dijelaskan? Oke, terima kasih. Sebelumnya saya atas nama pribadi juga atas nama keluarga besar SMP Negeri 13 mengucapkan terima kasih ya kepada teman-teman media khususnya yang sekarang berkunjung dari media patroli ya, yang telah berkunjung ke sekolah kami, sekolah yang berbanggakan.
Selanjutnya terkait dengan pertanyaan yang barusan ya, mungkin ini normatif sekali jawabannya. Kami salah satu sekolah negeri SMP negeri di Kota Tangerang yang mengikuti sistem pembelajaran sesuai dengan kondisi dan aturan dari pemerintah, bahwa hampir 2 tahun ya masuk tahun kedua ini, hampir semua sekolah bukan hanya di Tangerang tapi hampir di seluruh Nusantara, karena wabah pandemi COVID yang sampai saat ini masih belum selesai ya, kita masih tetap melakukan kegiatan belajar mengajar dengan secara daring ya, secara virtual. Kami ya di SMP Negeri 13 khususnya berimprovisasi supaya keluhan masyarakat dan orang tua tentang kejenuhan sistem PJJ ini bisa terminimalisir. Ya, kami melakukannya dengan berbagai macam inovasi. Ya, jadi selain berbagai macam aplikasi yang standar seperti Google Form, kemudian Zoom Meeting, kami mengkombin antara Zoom Meeting dengan dengan live streaming, dan kami sudah memiliki infrastrukturnya ya, kami punya peralatan podcast dan segala macam, dan ini alhamdulillah diapresiasi oleh masyarakat, diapresiasi oleh orang tua, termasuk oleh pemerintah dan dinas pendidikan ya, karena dengan peralatan itu dan kami mumpuni punya tenaga IT yang bagus ya, yang bisa mengoperasionalkan itu, sehingga berbagai macam kegiatan belajar mengajar yang PJJ itu, bahkan di luar PJJ termasuk pembiasaan di luar jam pelajaran ya, kita melakukan halnya dengan berbagai macam inovasi. Terutama kami unggulannya adalah live streaming yang bisa diakses di YouTube, yaitu gabungan dari Zoom Meeting dengan YouTube itu. Dan sampai sekarang ya, entah sampai kapan kita akan melaksanakan PJJ ini, karena walaupun pemerintah sudah mewacanakan di bulan Juli ini ada kegiatan PTM, pembelajaran tatap muka, tapi lagi-lagi ini tetap eksekusinya ada di pemerintah daerah. Artinya kalau misalnya kita masih zona merah, mungkin kita masih ditunda. Tetapi pemerintah terus berupaya seperti yang kita laksanakan ya, upayanya sangat maksimal dan kami dukung sekali ya pemerintah daerah yang ditindaklanjuti dengan dinas pendidikan. Kemarin kita tahu ya bahwa sudah ada vaksinasi massal untuk seluruh tenaga pendidikan, dan kami sudah lakukan itu. Ya, di atas 90% teman-teman kami, terutama Bapak Ibu guru, sudah divaksin. Kemudian juga dengan kebijakan kemarin menjelang Idul Fitri, dilarang mudik juga kami lakukan. Nah, hal-hal yang telah dilakukan seperti itu, ya alhamdulillah itu membawa efek yang sangat positif buat kami. Sehingga kami harus optimis bahwa bulan Juni itu bisa dilaksanakan tatap muka, walaupun secara bertahap ya. Secara bertahap itu dengan maksimal 50%. Untuk menyiapkan infrastruktur PTM tersebut ya, dari mulai penyediaan alat, sanitizer, masker, kemudian tempat cuci, kemudian formasi di setiap kelas, semua sudah kami siapkan. Mungkin sampai saat ini progresnya sekitar 75% lah sudah. Jadi menjelang ke bulan Juli ini kita tinggal finishing saja. Mengapa demikian? Ya karena memang SMP 13 kan yang sekolah di Kota Tangerang yang sudah di awal sekolah sehat nasional, Pak. Kita juga sekolah adiwiyata mandiri, jadi sudah tidak ada perlombaan lagi, tinggal mengimbas dan mempertahankan prestise itu. Prestasinya luar biasa sekali. Wah, mungkin adiwiyata ini menuju Asia sudah ya dan sudah mengikuti di tingkat ASEAN. Dan cuma kita tidak dapat ya Untuk program unggulan sekolah nih Pak Haji yang ada di SMP Negeri 13 Kota Tangerang ini apa aja Pak Haji? Ya, baik, SMP 13 seperti yang saya sampaikan tadi di awal ya, kita unggulannya sampai saat ini yang sudah terbukti itu di non akademik ya. Kalau di dalam akademik kita masih berproses ya menuju tinggal melengkapi di sana, tetapi di bidang non akademik yang pertama ini adalah sekolah adiwiyata mandiri. Pertama di Provinsi Banten di tahun 2012 ini sudah adiwiyata mandiri. SMP 13 saya harus mempertahankan dan mengimbas, karena kalau tidak mempertahankan kredibilitas itu dicabut oleh kementerian yang keempat, kementerian itu yang pertama. Kemudian sekolah sehat nasional, kemudian kita sekolah ramah anak, kemudian kita adalah yang paling tidak dimiliki oleh sekolah di Provinsi Banten, kita sekolah hemat energi tingkat nasional. Ini belum pernah pencapaian ini, dan SMP 13 tercapai. Terakhir kita di SKK untuk menjadi sekolah yang menyelenggarakan pendidikan inklusi. Pendidikan inklusi adalah di tahun pelajaran ini khususnya
di Kecamatan Tangerang, Baik. yaitu satu sekolah SMP Negeri 13 dan di setiap kecamatan satu sekolah. Itu untuk mulai tahun pelajaran 2021-2022 diberikan kesempatan dan sedang di-SK-kan untuk menyelenggarakan sekolah pendidikan inklusi, di mana nanti anak-anak yang berkebutuhan khusus ya itu bisa mendaftar di SMP 13 walaupun dengan kuota yang sangat terbatas. Kita hanya punya 2,5%. Baik, Pak Haji. Baik, Pak Haji. Kemudian Pak Haji, apa yang Pak Haji bisa jelaskan nih, menyikapi apa yang menjadi benar-benar mempertahankan prestasi, juga apa yang mengedepankan menjadi mutu pelayanan pendidikan yang berkualitas di SMP Negeri 13 ini menuju dengan KBM tatap muka yang akan datang nanti ini normal. Ya, tentu saja jawaban pertama ya dalam menyelenggarakan hasil yang bagus itu kami berproses, karena saya percaya benar ya bahwa proses itu tidak akan mengkhianati hasil. Baik. Ya, jadi setiap proses yang baik itu dipastikan ya kemungkinan besar itu hampir dipastikan akan memperoleh hasil yang baik. Nah, dalam rangka itu sebagaimana norma dan aturan yang berlaku bahwa kepala sekolah itu tugasnya hanya menggerakkan teman-teman atau mitra-mitra guru, tata usaha dan warga sekolah termasuk komite ya di dalam mengimplementasikan 8 standar pendidikan. Manakala 8 standar pendidikan itu sudah optimal dengan indikator ada sarang laba-laba sudah sesuai target, ya ibaratnya itu sudah mencapai. Tetapi itu berproses, tidak ada satu sekolah pun dalam implementasi menerapkan 8 standar pendidikan itu sempurna. Nah, pasti di dalam 8 standar itu ada yang sudah mapan, ada yang belum, ada yang kurang. Khusus untuk di 13 ya kami sih tinggal memperkuat tentang potensi dan sumber daya manusia yang ada sesuai dengan kapasitas dan kemampuan guru-guru itu untuk kami optimalkan. Tentu salah satunya itu dengan diberi kenyamanan di dalam kondisi pekerjaan ini. Kami jaga itu. Mereka nyaman dengan kemampuan yang terbatas pun bisa maksimal. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang berikutnya saya mengedepankan karena memang pencapaian di luar akademik itu sudah kami peroleh, ya kami sekarang sedang fokus untuk pencapaian di bidang akademik. Ya makanya dengan cara apa? Salah satunya ya saya dengan mengimplementasikan penguatan pendidikan karakter kepada warga sekolah, bukan kepada anak-anak saja, bukan pada siswa, tetapi kepada warga sekolah. Penguatan pendidikan karakter yang menjadi pembiasaan sehingga nanti menjadi sebuah habit ya pada guru, kepala sekolah, penjaga sekolah, tata usaha, lebih-lebih kepada anak-anak. Ya ini modal kami. Kalau karakter kami sudah terbentuk menjadi sebuah kebiasaan, maka kami mudah untuk menggerakkan untuk mencapai tujuan ini. Luar biasa. Baik, Pak Haji. Untuk jumlah total keseluruhan siswa di SMP Negeri 13 Kota Tangerang ini berdasarkan data Kodiknya berapa? Sekitar 946 ya. 946 siswa. 946 siswa, 9 kelas. 9 kelas ya. Berapa rombongan Pak Haji? 19. Jadi 27 ya. 27 rombongan. Baik Pak Haji. Di penghujung wawancara kita nih Pak Haji, mungkin Pak Haji Ade Riana selaku kepala sekolah di SMP Negeri 13 ini punya pesan-pesan khusus yang bisa disampaikan ke publik, ke masyarakat, yang mana mungkin edukasi Pak Haji dapat diduplikasi oleh sekolah-sekolah lain atau masyarakat. Silakan Pak Haji minta waktunya. Baik ya, kepada teman-teman khususnya yang untuk tombak pendidikan khususnya di Kota Tangerang juga di seluruh pelosok Nusantara. Saya hanya berpesan ya kita mari berproses ya dengan baik ya, karena lagi-lagi bahwa proses itu tidak akan mengkhianati hasil. Nah, untuk berproses dengan baik itu ya tentu kita ada rambu-rambunya dan ada payung hukumnya. Khusus dalam kapasitas sebagai kepala sekolah, kita diamanahkan untuk mengimplementasikan dan memaksimalkan pencapaian 8 standar pendidikan sebagai amanah dari kementerian. Nah, silakan implementasinya di lapangan, berimprovisasi sesuai dengan kondisi dan situasi yang ada. Artinya pembagian tugas yang proporsional, kemudian memaksimalkan sumber daya yang ada. Kepada teman-teman yang berprestasi, berikan reward yang sesuai. Nah, kepada teman-teman yang melanggar aturan, ya kita berikan punishment yang regulasinya tidak berdasarkan teguran yang mematikan, tetapi dibuat sebagai motivasi saja. Tapi alhamdulillah sih teman-teman, karena kita memang aware di dalam bekerja teamwork ya. Di sini
sangat kondusif sekali dalam berkinerja ya, karena kita sesuai dengan koridor dan tupoksinya masing-masing. Saya kira itu tetap semangat dan jangan lupa di masa pandemi ya kita harus senantiasa patuh terhadap protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah supaya warga sekolah kita diapresiasi oleh masyarakat dan orang tua tidak ragu lagi untuk menitipkan anaknya di sekolah di masa pandemi ini. Tetap sehat. Baik. Kemudian Pak Haji, di penutup wawancara kita Pak Haji, apa yang Pak Haji bisa sampaikan dalam bentuk ungkapan rasa terima kasih kepada Bapak Wali Kota Tangerang, juga Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kota Tangerang. Baik, dalam kesempatan ini barangkali saya atas nama pribadi sebagai penanggung jawab SMP Negeri 13 juga atas nama teman-teman seluruh keluarga besar SMP Negeri 13 yang di dalamnya juga ada pengurus komite ya. Saya sangat mengapresiasi sekali kepada kebijakan Pak Wali Kota juga yang di breakdown kepada kebijakan Bapak Kepala Dinas khususnya tentang kemajuan pendidikan ya. Terima kasih atas kebijakan dan pelayanan terhadap kami sangat mengapresiasi sekali. Mudah-mudahan tetap kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada pendidikan yang sangat luar biasa ini terus diteruskan oleh stakeholder yang ada ya, dan juga kepada Kepala Dinas ya, Kepala Dinas Pendidikan Kota Tangerang. Dan kesempatan ini juga kami mengucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila di dalam regulasi perjalanan melaksanakan kebijakan bapak-bapak baik wali kota maupun kepala dinas ada sedikit kekurangan maksimalan karena itu semata-mata keterbatasan kami. Namun demikian kami terus berupaya semaksimal mungkin berikhtiar untuk senantiasa patuh dan loyal terhadap kebijakan selama itu keberpihakan itu sangat positif untuk kami dan anak-anak kami. Semoga pendidikan di Kota Tangerang khususnya di level SMP semakin berkembang, ya semakin maju dan mendapat apresiasi dari seluruh masyarakat. Terima kasih. Demikian wawancara saya bersama Bapak Haji Ade Riana MPD selaku Kepala Sekolah di SMP Negeri 13 Kota Tangerang, yang mana beliau sangat prioritaskan apa yang menjadi pembentukan karakter tenaga didik juga peserta didiknya demi memberikan mutu pelayanan pendidikan yang berkualitas yang akan melahirkan generasi penerus bangsa yang berprestasi. Saya Andi dari Media Patroli Indonesia, izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Haji. Sama-sama. Sehat selalu. Siap. Oke.